Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Andika, Saya Anindya, Saya Pepi. saya Permata, saya Ijma. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses penyembelihan hewan, yaitu hewan ayam. Selamat menyaksikan semuanya. Penyembelihan hewan. Tahukah kamu apa itu penyembelihan hewan? Penyembelihan hewan adalah usaha pembunuhan hewan. Umumnya, hewan yang diternakan untuk dijadikan bahan pangan. A. Ketentuan orang yang menyembelih. Ketentuan yang harus dipenuhi seorang penyembelih adalah sebagai berikut. 1. Penyembelih beragama Islam. Penyembelih yang bukan beragama Islam maka hukumnya tidak sah. 2. Menyembelih dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. 3. Penyembelih balik dan berakal. Tidak sah sembelihan orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak waras, dan misalnya gila. 4. Penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca salawat dan takbir 3 kali sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. B. Ketentuan hewan yang akan disembelih. Ketentuan hewan yang akan disembelih adalah sebagai berikut. 1. Hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas apabila kita mendapatkannya hampir mati atau masih hidup, lalu kita sempat menyembelihnya sebelum matinya, maka hewan itu boleh dimakan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudah wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina famani doturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, diharamkan bagi ibu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. 2. Hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing, dan sebagainya tidak sah disembelih. Hewan yang diperoleh melalui cara haram juga tidak sah disembelih. C. Ketentuan alat penyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. 2. Alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari Muslim, kita tidak diperbolehkan menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. 3. Alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. D. Ketentuan menyembelih. Supaya proses penyembelihan menjadi sah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernafasan, dan 2 urat lehernya. 2. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan bagian-bagian berikut. A.
tenggorokan atau saluran pernapasan. B. Saluran makanan. C. Dua urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketika bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Tata cara penyembelihan hewan. Cara penyembelihan hewan ada dua macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan mekanik. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat sederhana, seperti pisau, parang, dan sebagainya. Penyembelihan mekanik adalah penyembelihan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Nah, pada proses kali ini, kami menggunakan metode penyembelihan tradisional. A. Tata cara penyembelihan secara tradisional. Cara penyembelihan tradisional adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan lubang penampung darah. 2. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. 3. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. 4. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. 5. Berniat menyembelih. 6. Membaca basmalah, salawat nabi, dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7. Arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Mari simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam proses penyembelihan, ada hal-hal yang disunahkan, yaitu A. Mengasah alat menyembelih setajam mungkin untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. B. Menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. C. Membaca basmalah atau menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Menyembelih di pangkal leher. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan yaitu A. Menyembelih dengan alat yang kurang tajam. B. Menyembelih dari arah belakang leher. C. Menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya. D. Menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Hikmah dari proses penyembelihan. 1. Bersyukur atas kehidupan dari Allah Ta'ala. Setiap mukmin wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hayat atau kehidupan yang diberikan. 2. Menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan berkurban berarti menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah atau kekasih Allah alaihissalam yang ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan yaitu Ismail alaihissalam saat hari Anar atau Idul Adha. 3. Sabar. Setiap muslim yang berkurban akan mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ini membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kepadanya lebih dari diri sendiri dan anak. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan sehingga Ismail pun berubah menjadi seekor domba. Jika setiap mukmin mengingat kisah ini, seharusnya mereka mencontoh dalam bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan seharusnya mendahulukan kecintaan Allah Ta'ala daripada hawa nafsu dan syahwatnya. 4. Lebih baik dari sedekah. Ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang semisal dengan hewan kurban. Itulah proses penyembelihan hewan secara tradisional yang telah kelompok kami selesaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari segi prosesnya maupun dari penjelasan juga perkataannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.